Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita terupdate tentang K-pop. Yang pertama, Yuno TV XQ mengungkapkan mengapa dia hidup sederhana dibandingkan dengan uang yang dia peroleh. Yuno TV XQ telah mencapai banyak hal sebagai idola K-pop di salah satu grup paling populer di Asia. Sementara idola paling populer terus membeli rumah, bangunan mewah, dan menjalani kehidupan selebritas, dia memiliki rencana lain untuk menghasilkan uang. Dalam episode Into a New World yang lalu, sebuah variety show yang tayang pada tahun 2018, Kwon Hyun Bin bertanya kepadanya, mengapa dia hidup sederhana dibandingkan dengan jumlah uang yang dihasilkan? Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padamu. Secara jujur, kamu menghasilkan banyak uang. Dia penasaran mengapa dia tidak membeli bangunan mahal seperti artis lain sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan. Apa alasan Anda untuk hidup dibandingkan dengan kekayaan yang Anda peroleh? Yuno mengungkapkan bahwa meskipun itu akan menyenangkan untuk mempersiapkan ketika dia lebih tua, dia mengungkapkan, tentu akan menyenangkan jika membeli gedung. Tapi sejujurnya aku punya mimpi. Impian saya adalah menjadi kepala sekolah seni di masa depan. Dia merasa melalui ini dia mungkin bisa membuat budaya Korea lebih kuat. Meskipun kedengarannya konyol, dia berharap suatu hari itu akan menjadi kenyataan. Kwon juga setuju bahwa setelah mereka semua tumbuh lebih, akan luar biasa melihat Yuno benar-benar membangun sekolah. Meski bukan Korea, Yuno sudah mendirikan pusat pendidikan di Ghana. Ia juga telah menyumbangkan beasiswa kepada alma maternya sejak debut. Kami sangat berharap impian Yuno untuk membangun sekolahnya sendiri di Korea menjadi kenyataan. Yang kedua, SM Entertainment merilis pernyataan resmi mengenai rumor tentang trainee Yoo Jimin. Trainee SM Entertainment Yoo Jimin sebelumnya terseret dalam rumor ketika poster anonim mengaku sebagai teman sekelasnya mulai beredar di situs komunitas. Diklaim bahwa dia tak hanya menghina BTS tetapi juga senior label langsungnya NCT dan EXO. Beberapa minggu kemudian, SM Entertainment akhirnya melangkah untuk menangani klaim tersebut. Perusahaan mengklaim bahwa postingan-postingan ini dipalsukan, termasuk tangkapan layar yang diduga dari obrolan dengan teman-temannya. Baru-baru ini, ada rumor jahat tentang trainee kami, Yoo Jimin, di situs komunitas online. Tidak hanya konten postingan ini dibuat-buat, rumor jahat juga meledak dan trainee kami menjadi sasaran kritik yang tidak berdasar, kata SM Entertainment. Perusahaan tersebut juga telah mengajukan tuntutan hukum di kantor polisi lingkungan mereka dengan melibatkan bantuan tim hukum. Kami telah melibatkan Kim dan Jang, sebuah firma hukum, dan telah mengajukan kasus ke kantor polisi Gangnam pada 14 Oktober 2020 sehubungan dengan fitnah dan penghinaan yang ditargetkan pada Yoo Jimin, kata SM Entertainment. SM Entertainment berjanji untuk memantau situasi secara ketat dan terus mengambil tindakan jika diperlukan. Kami akan secara tegas menangani rumor bahwa pemalsuan diposting di situs komunitas online dan media sosial dan terus memantau situasi secara aktif, mengambil tindakan jika diperlukan, kata SM. Dengan girl group yang dikabarkan akan debut berikutnya, tidak mengherankan jika perusahaan telah bertindak untuk melindungi artis mereka. Terjemahan lengkap dari pernyataan mereka adalah sebagai berikut. Halo, ini SM Entertainment. Baru-baru ini ada rumor jahat tentang trainee kami, Yoo Jimin, di situs komunitas online. Tidak hanya konten postingan ini dibuat-buat, rumor jahat juga telah meledak dan trainee kami menjadi sasaran kritik yang tidak berdasar. Sebagai artis yang memulai debutnya tepat di depannya, ini sangat merusak reputasinya sebagai fitnah dan serangan pribadi. Sebagai sebuah perusahaan, kami harus melindungi reputasi dan citra artis dan trainee kami. Oleh karena itu, kami akan menangani serangan pribadi dan rumor jahat ini dengan bantuan tim hukum profesional. Kami telah melibatkan Kim and Jang, sebuah firma hukum, dan telah mengajukan kasus ke kantor polisi Gangnam pada 14 Oktober 2020 sehubungan dengan fitnah dan penghinaan yang ditargetkan pada Yoo Jimin. Kami akan secara tegas menangani rumor bahwa pemalsuan diposting di situs komunitas online dan media sosial, dan terus memantau situasi secara aktif, mengambil tindakan jika diperlukan. Terima kasih, kata SM Entertainment. Yang ketiga, BTS memenangkan penghargaan artis sosial top 4 tahun berturut-turut di BBMA. Pada 14 Oktober, BTS mengambil alih Billboard Music Award 2020 dengan penampilan luar biasa mereka dengan Dynamite. Anak laki-laki itu mengenakan setelan merah ramping setelah mereka mengejutkan penggemar dengan koreografi yang menyenangkan dan vokal berbakat. Mereka baru-baru ini menjadi artis Korea pertama yang mencapai nomor 1 di chart Billboard Hot 100 dan juga menjadi grup pertama yang mengambil alih posisi nomor 1 di chart Billboard Social 50 selama 200 minggu.
BTS juga dinominasikan untuk Top Duo atau Grup dan Top Social Artist untuk BBMA, dan membawa pulang Top Social Artist malam itu. Terima kasih ARMY karena telah memberi kami penghargaan ini selama 4 tahun berturut-turut. Kami pikir penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa dimanapun kami berada, ARMY dan BTS sangat dekat dan aktif seperti biasa. Ini adalah perayaan hubungan khusus kami. Terima kasih banyak lagi untuk Anda ARMY dan Billboard atas penghargaannya, kata BTS. Juga dilaporkan bahwa panggung yang mereka lakukan ini adalah Terminal 2 di Bandara Internasional Incheon. Selamat kepada BTS untuk pencapaian luar biasa lainnya. Selain itu, anggota BTS menghasilkan 10 juta US dollar dalam 30 menit berkat kenaikan harga saham besar-besaran. Setiap anggota BTS telah menerima 68.385 saham Big Hit Entertainment yang dihargai 135.000 won atau 113 US dollar. Ketika penawaran umum perdana IPO agensi dibuka hari ini, namun saat bel saham berbunyi, untuk memulai perdagangan harga dibuka dengan 270.000 won atau 235 US dollar per saham dan segera melonjak menjadi 335.000 won atau 292 US dollar. Namun harganya sedikit menurun sejak itu 300.000 won per saham. Ini berarti bahwa nilai saham setiap anggota BTS sekarang mencapai 20,5 miliar won yang bernilai 18 juta US dollar. Selama proses penggalangan dana IPO, Big Hit Entertainment mengumpulkan 58,4 triliun won atau sekitar 50,6 miliar US dollar. Hampir sama dengan Kakao Games, 58,5 triliun won, dan lebih dari SK Biopharm, 30,9 triliun won. Persaingan untuk mendapatkan hanya satu saham Big Hit Entertainment sangatlah besar, dengan permintaan saham terhadap rasio distribusi berkisar dari 564,69 banding 1 hingga 663,48 banding 1 tergantung pada aset perusahaan. Pendiri dan CEO Bang Si-hyuk adalah pemegang saham terbesar di Big Hit Entertainment, memiliki 43,44% perusahaan, diikuti oleh Netmarble 25%. Mengingat 12.377.337 saham Bang Si-hyuk, dia telah menghasilkan lebih dari 1,78 triliun US dollar sejauh ini. Yang keempat, Jisoo Blackpink mengungkap bahwa kerabatnya memperlakukannya seperti orang terbuang, menyebutnya jelek. Dokumenter Blackpink Light Up the Sky, baru-baru ini dirilis. Film dokumenter tersebut membahas secara mendalam tentang perjalanan grup di masa trainee hingga saat ini. Dalam film dokumenter tersebut, ada momen memilukan di mana Jisoo berbicara tentang bagaimana dia pernah diperlakukan seperti orang buangan oleh kerabatnya karena dia jelek. Kerabat bahkan menyebut Jisoo sebagai monyet karena penampilannya. Penata rias Blackpink kemudian memberi Jisoo beberapa kata yang membesarkan hati, mengatakan padanya, "Tidak apa-apa, kamu yang tercantik sekarang." Setelah Jisoo membagikan cerita ini, banyak bling menghujaninya dengan cinta. Dari kerabatnya yang mempermalukannya sebagai orang buangan, memanggilnya jelek atau monyet, dia berpikir untuk mengejar karir lain, menulis, melukis, hingga mencapai di YG tidak tahu banyak. Dia telah melalui banyak hal, dan Anda di sini sekarang, Jisoo. Kami bangga padamu. Kerabat Jisoo memanggilnya jelek dan monyet, tetapi lihat dia sekarang, dia di-casting oleh banyak merek dan majalah fashion terkenal. Anda pantas mendapatkannya, Jisoo ya, tulis seorang bling. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.